Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang relasi. Kita awali dengan pengertian relasi. Nah, kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, Iman, ayah dari Adi. 2. Yeni, peternak ayam. Ida, mengendarai sepeda motor. Ani, pacarnya Datu. 15 terbagi habis oleh 3. 32 lebih besar dari 7. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Segitiga ABC sama dan sebangun dengan segitiga PQR. Garis M sejajar dengan garis N. Garis P tegak lurus pada garis S. Nah, di sini ada kata-kata yang dicetak tebal. Kata-kata yang dicetak tebal ini menghubungkan suatu anggota dengan anggota yang lain dalam semesta pembicaraan yang sama. Nah, kata hubung ini kita namakan sebagai relasi. Jadi penghubung antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam semestanya. Nah, kadangkala kita tidak hanya merelasikan dua anggota, bisa saja lebih. Misalkan, Ani benci pada Parna karena Parna mencintai Nina. Nah, di sini anggota yang dihubungkan itu ada 3, yaitu Ani, Parna, dan Nina. Yang kedua, hasil kali dari 5 dan 2 sama dengan 10. Nah, dalam matematika, suatu relasi itu disimbolkan dengan huruf R besar, di mana relasi itu mengaitkan suatu anggota dari himpunan, misalkan himpunan A, dengan anggota di himpunan lain, misalkan himpunan B. Misalkan ada suatu X merupakan elemen dari himpunan A, berelasi dengan suatu Y elemen himpunan B, maka kita tulis menjadi XRY atau R dalam kurung X, Y. Artinya X berelasi dengan Y. Nah, kalau X elemen A itu tidak berelasi dengan Y elemen B, maka kita simbolkan menjadi seperti ini. XR coret Y atau XRY ada garis atasnya. Artinya bahwa tidak benar bahwa X berelasi dengan Y. Nah, himpunan dari semua anggota A yang berelasi R dengan anggota di himpunan B kita nyatakan menjadi seperti ini. R adalah suatu himpunan relasi yang dinyatakan dalam pasangan terurut X, Y, di mana X itu berelasi dengan Y, X itu elemen A dan Y itu elemen B. Nah, hal ini berakibat kalau X itu elemen A berelasi dengan suatu Y elemen B, maka pasangan terurut X, Y-nya itu anggota dari himpunan relasinya itu. Tapi jika X elemen A itu tidak berelasi dengan Y elemen B, maka pasangan terurut X, Y itu bukan elemen dari himpunan relasi R. Misalkan S itu adalah suatu himpunan orang dan relasi R itu menyatakan X adalah ayah dari Y. Nah, kalau kita tahu bahwa Marno itu adalah ayah dari Adi, maka bisa kita katakan pasangan terurut Marno, Adi itu adalah elemen dari R. Tetapi kalau pasangan terurut Adi, Marno itu bukan elemen R. Karena Adi itu bukan ayahnya Marno, gitu ya. Jadi dia bukan elemen dari relasi R. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Marno, Adi itu elemen R, Adi, Marno itu bukan elemen dari R. Nah, contoh yang kedua, misalkan S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, dan R itu adalah relasi lebih besar dari antara anggota S atau relasi R itu adalah himpunan dari S ke S itu sendiri. Maka kita notasikan menjadi R adalah himpunan pasangan terurut X, Y sedemikian sehingga X itu lebih besar dari Y dan XY itu elemen dari himpunan S.
maka siapa saja anggotanya? Yang lebih besar berarti kita bisa katakan 2 lebih besar dari 1, sehingga kita tulis 2,1, 3,1, dan 3,2. Atau kalau kita tuliskan semua menjadi seperti ini. Himpunan yang beranggotakan pasangan terurut 3,2, 3,1, dan 2,1. Nah, kita juga bisa menyatakan dalam diagram panah seperti ini. Himpunan S yang pertama kita pasangkan dengan himpunan S yang kedua, di mana di sini 2 lebih besar dari 1, 3 lebih besar dari 1, 3 lebih besar dari 2. Nah, misalkan ada himpunan U di mana anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Relasinya adalah faktor dari antara anggota-anggota U. Atau kita katakan R itu adalah suatu relasi dari himpunan U ke himpunan U itu sendiri. Nah, maka bisa kita nyatakan dalam himpunan R itu adalah himpunan pasangan terurut A, B sedemikian sehingga A itu faktor dari B dan AB itu elemen dari U. Maka siapa saja anggotanya? 2 itu faktor dari 4 dan 6 sehingga kita tulis 2,4, 2,6. Selain itu 2 faktor dirinya sendiri berarti 2,2. 3 itu faktor dari 3 dan 6 sehingga 3,3, 3,6. 4 faktor dirinya sendiri, 5 faktornya dirinya sendiri, 6 faktor dirinya sendiri, sehingga kalau kita tuliskan semua anggotanya adalah seperti ini. Nah, masing-masing pasangan terurut bisa juga kita hubungkan menggunakan diagram panah menjadi seperti ini, atau kita gunakan grafik. Maka titik-titiknya kita tuliskan seperti ini, di mana yang bawah sumbu X itu adalah himpunan U yang pertama, sedangkan sumbu Y itu adalah himpunan U yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke domain dan ring dari suatu relasi. Ring atau daerah hasil kita simbolkan menjadi himpunan E dari suatu relasi R itu adalah himpunan komponen kedua dari semua pasangan terurut di dalam R. Berarti kita simbolkan himpunan E itu adalah himpunan B elemen himpunan B, karena kita kan merelasikan himpunan A ke himpunan B. Berarti anggota dari daerah hasil atau anggota himpunan E ini adalah elemen dari himpunan B. Sedemikian sehingga pasangan terurut A, B-nya itu elemen dari relasinya. Jadi B ini adalah milik dari himpunan B. Sedangkan domain atau daerah asal D dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu himpunan bagian dari A, sedangkan rank E itu adalah suatu himpunan bagian dari B. Maka kita bisa simbolkan bahwa D itu subset dari A, sedangkan E itu subset dari B. Nah, kita perhatikan di gambarnya. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh ini, pada gambar, di sini himpunan S yang pertama anggotanya 1, 2, 3. Himpunan S yang kedua juga anggotanya 1, 2, 3. Kalian perhatikan bahwa yang dipanah pada S yang pertama yang memiliki pasangan itu hanya 2 dan 3. Sedangkan pada S yang kedua yang memiliki pasangan hanya 1 dan 2. Maka yang kita namakan domain atau daerah asal itu adalah yang ini, yang memiliki pasangan. Ini adalah domain. Sehingga kita bisa katakan bahwa domain itu subset dari S yang pertama. Sedangkan daerah hasil itu elemen dari himpunan yang kedua. Berarti yang ini. Ini adalah ring. Ring itu berarti subset dari S2. Atau kita katakan tadi ini himpunan A, himpunan B, berarti D itu subset dari A, sedangkan E itu subset dari B. Nah, di sini 1 itu tidak termasuk dalam domain karena dia tidak di
relasikan. Nah, begitu juga dengan ini, 3 itu bukan daerah hasil karena dia bukan elemen dari himpunan pasangan terurut di R kan, gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Nah, misalkan di sini saya punya himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B, anggotanya adalah A, B, C, D. Kemudian relasinya adalah 1B, 3B, 4C, 4D. Maka domainnya itu adalah 1, 3, 4. Sedangkan ringnya itu adalah B, C, D. Jadi domain dan ring yang kita lihat adalah pada himpunan R. Bukan himpunan A, bukan himpunan B. Tapi yang merupakan anggota himpunan R. Selanjutnya adalah inverse suatu relasi. Jika ada himpunan A dan himpunan B yang merupakan dua himpunan yang tidak kosong dan relasi R itu menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B, maka tadi kita simbolkan menjadi himpunan R itu adalah himpunan pasangan terurut X, Y sedemikian sehingga X berelasi dengan Y dengan X-nya itu elemen himpunan A dan Y itu elemen himpunan B. Maka inverse dari relasi atau kita tulis menjadi R pangkat negatif 1 itu adalah suatu relasi dari himpunan B ke himpunan A. Kalau relasi tadi dari himpunan A ke B, kalau inverse-nya berarti kebalikannya, himpunan B ke himpunan A. Sehingga kita definisikan menjadi R inverse itu adalah himpunan pasangan terurut dibalik ya, Y, X sedemikian sehingga Y itu berelasi dengan X-nya masih anggota A dan Y-nya masih anggota B. Contoh, di sini misalkan ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 dan B anggotanya CD dan relasinya didefinisikan menjadi himpunan 1, C, 2, C dan 2, D adalah relasi dari A ke B. Maka R inverse-nya itu adalah kebalikannya, sehingga R inverse itu adalah himpunan di mana anggotanya adalah C, 1, C, 2, D, 2, yaitu suatu relasi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, perhatikan bahwa domain dari R itu adalah 1, 2. Ring R itu adalah C, D. Kemudian domain dari R inverse itu adalah C, D. Sedangkan ring dari R inverse itu adalah 1,2. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa domain dari R itu merupakan ring dari R inverse. Sedangkan ring dari R itu adalah domain dari R inverse. Seperti ini. Contoh yang kedua, di sini disajikan relasi dan inverse-nya. Kalau relasinya adalah istri dari, maka inverse-nya adalah suami dari. Relasinya lebih besar dari, inverse-nya menjadi lebih kecil dari. Relasinya faktor dari, inverse-nya adalah kelipatan dari. Relasinya siswa dari, maka inverse-nya adalah guru dari. Relasinya adalah 3 kali dari, inverse-nya adalah sepertiga dari. Relasinya adalah 1/5 dari, maka inverse-nya 5 kali. Relasinya adalah 2 lebih kecil, maka inverse-nya adalah 2 lebih besar. Nah, contoh yang ketiga, jika R itu adalah suatu himpunan yang pasangan terurut X, Y sedemikian sehingga X itu sama dengan Y plus 2 adalah relasi dalam himpunan bilangan real, maka inverse-nya bisa kita nyatakan menjadi R inverse adalah pasangan terurut Y, X sedemikian sehingga Y-nya sama dengan X min 2. Kita notasikan seperti ini. Nah, kalau ada himpunan T yang merupakan pasangan terurut X, Y sedemikian sehingga Y sama dengan X kuadrat itu adalah relasi dalam himpunan bilangan real, inverse-nya bagaimana? Berarti
T inverse itu adalah pasangan terurut Y, X sedemikian sehingga X-nya itu adalah plus minus akar dari Y. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis relasi. Ada 4. Yang pertama adalah relasi refleksif, yang kedua adalah simetris, yang ketiga relasi transitif, dan yang keempat relasi ekuivalen. Kita masuk di relasi refleksif dulu. Misalkan ada himpunan S yang merupakan suatu himpunan yang tidak kosong dan R adalah suatu relasi dalam S. Relasi R ini akan disebut sebagai relasi refleksif jika dan hanya jika untuk setiap A elemen S, pasangan terurut A, A itu elemen dari R. Atau kita katakan setiap elemen dari himpunan S itu berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, kalau tidak bersifat refleksif bagaimana? Berarti jika dan hanya jika ada A elemen S sedemikian sehingga pasangan terurut A, A itu bukan elemen R. Nah, kalau tidak bersifat refleksif, maka kita sebut sebagai relasi irefleksif. Nah, di sini diketahui R itu adalah suatu relasi yang mengaitkan himpunan A ke himpunan A, di mana himpunan A anggotanya adalah 135. Di sini disediakan hasil relasinya R1, R2, R3. Pertanyaannya adalah apakah R1, R2, dan R3 itu adalah suatu relasi refleksif? Nah, menurut definisi tadi dikatakan refleksif jika dan hanya jika untuk setiap A elemen dari himpunan A, maka berlaku A, A itu elemen dari R. Nah, sekarang kita cek anggota himpunan A itu adalah 135. Nah, kita cek apakah masing-masing anggota berelasi dengan dirinya sendiri itu adalah anggota dari R atau bukan. Nah, berarti kita cek A, A, berarti kita harus tahu bahwa ada 1,1 yang merupakan anggota R, lalu ada 3,3 yang merupakan anggota dari R, dan yang terakhir ada 5,5 yang merupakan anggota dari R juga. Nah, ada 3 ini yang merupakan anggota dari R. Nah, sekarang kita cek dari R1. Apakah 1,1 ada? Ada. 3,3 ada. 5,5 ada enggak? Ternyata enggak ada. Sehingga R1 itu relasi irefleksif, ya. Jadi dia tidak refleksif. Atau kita tuliskan seperti ini. R1 bukan relasi refleksif karena ada 5 yang merupakan anggota himpunan A, tetapi 5,5 bukan anggota R1. Sehingga dia relasi irefleksif. Kemudian R2, apakah ada 1,1, 3,3, 5,5? Semuanya ada, berarti R2 refleksif. Sekarang yang R3, cek lagi. Apakah 1,1, 3,3, 5,5 anggota R3? Ya, 1,1, 3,3, 5,5. Berarti R3 juga refleksif karena untuk setiap A elemen S atau untuk setiap A elemen A, himpunan A, maka berlaku A, A-nya elemen R3. Nah, di sini pada R3 itu ada anggota yang lain. Ada 1,3, ada 5,3. Nggak masalah, karena yang penting apakah setiap anggota dari A ini sudah berelasi dengan dirinya sendiri. Kalau semuanya sudah, berarti dia refleksif. Kalau ada satu saja yang belum, seperti R1 ini, 5-nya tidak berelasi dengan dirinya sendiri, maka dia bukan relasi refleksif. Nah, contoh yang kedua,
Apabila B adalah himpunan semua bilangan bulat dan R itu adalah relasi yang menyatakan sama dengan, maka R di dalam B itu adalah suatu relasi refleksif. Kenapa ya? Nah, silakan jawab di kolom komentar. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jika relasi F dalam B menyatakan faktor dari, relasi ini juga merupakan relasi refleksif. Kenapa? Ini pertanyaan kedua. Nah, kalau relasi sama dengan relasi faktor dari itu adalah relasi yang refleksif, tapi ternyata kalau relasinya menyatakan lebih besar dari, itu bukan relasi refleksif, atau dia adalah relasi irefleksif. Kenapa? Karena kalau ada A yang merupakan elemen dari himpunan B, yaitu himpunan bilangan bulat, A itu tidak mungkin lebih besar dari dirinya sendiri. Ya, satu tidak mungkin lebih besar dari satu. Maka relasi lebih besar dari itu adalah relasi irefleksif. Nah, relasi yang kedua yaitu relasi simetris. Misalkan S itu adalah suatu himpunan yang tidak kosong dan R itu adalah relasi di dalam S. Relasi R akan disebut sebagai relasi simetris jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen S, kalau A, B itu elemen R, maka B, A juga harus elemen R. Tetapi kalau ada A, B elemen S, A, B-nya adalah elemen R, tetapi B, A-nya bukan elemen R, maka dia tidak bersifat simetris, ya. Jadi kalau relasi refleksif tadi kita ngecek setiap satu anggota apakah berrelasi dengan dirinya sendiri. Tapi kalau simetris berarti kita ambil dua anggota, kita cek di situ A, B adalah elemen R, kita cek kebalikannya apakah B, A-nya elemen R atau tidak, gitu ya. Contoh, diketahui R itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan A, di mana anggota A itu adalah 135. Relasi yang disediakan adalah R1, R2, R3. Nah, kita cek apakah R1, R2, R3 merupakan relasi yang simetris. Nah, untuk R1 dulu. Kan tadi untuk setiap A, B elemen A ya. Di sini elemen himpunan A, berarti kalau ada A, B yang dia itu adalah elemen R, katakanlah di sini elemen R1, maka B, A-nya itu juga harus elemen dari R1. Nah, kita cek yang pertama, 1,1 itu adalah elemen R1. Nah, kebalikannya berarti 1,1. Kebalikannya adalah dirinya sendiri. Dia adalah elemen R1. Nah, kemudian yang kedua, 1,3 adalah elemen R1. Apakah kebalikannya 3,1 elemen R1? Iya, dia elemen dari R1. Kemudian 3,3 berarti kebalikannya dirinya sendiri. Sekarang 3,1. 3,1 itu elemen R1. Kebalikannya adalah 1,3. Berarti sama seperti atasnya ini, berarti elemen R1. Nah, sekarang 3,5. Kita punya 3,5 yang merupakan anggota R1. Nah, kita cek apakah ada 5,3. Ada nggak di R1 5,3? Ternyata nggak ada, berarti dia bukan anggota R1. Sehingga R1 itu tidak
simetris, ya. Atau bisa kita tuliskan menjadi R1 bukan relasi simetris karena ada 3,5 elemen R1 tetapi 5,3 bukan elemen R1. Nah, sekarang yang R2. Apakah R2 relasi simetris? Nah, untuk mempermudah pengecekan, kalau yang sama itu tidak perlu dicek karena kan pasti kebalikannya adalah dirinya sendiri. Sekarang cukup cek ini. 3,5 elemen R2. Apakah 5,3 elemen R2? Iya, ternyata ada. Nah, sedangkan ini kebalikannya. Sehingga R2 adalah relasi simetris. Bagaimana dengan R3? R3 juga simetris ya. Contoh yang kedua. Misalkan S adalah suatu himpunan yang anggotanya A, B, C, D, dan R itu adalah relasi di dalam S. Definisinya, R adalah himpunan yang anggotanya A, C, B, D, C, A, D, B. Nah, apakah dia relasi simetris? Nah, kita cek. A, C kebalikannya C, A. C, A kebalikannya A, C. Berarti memenuhi. B, D kebalikannya D, B. Ini sedangkan kebalikannya juga. Maka kita katakan R adalah relasi simetris di dalam S. Tetapi kalau ada T yang merupakan relasi di mana anggotanya adalah A, D, A, C, B, C, D, A, C, A. Kita cek A, D kebalikannya adalah D, A. A, C kebalikannya adalah C, A. Nah, ada B, C anggota T, C, B bukan anggota T. Sehingga T itu bukan relasi simetris. Nah, sekarang contoh ketiga. Misalkan A itu adalah suatu himpunan semua bilangan asli dan R itu adalah suatu relasi di dalam A yang didefinisikan oleh membagi habis. Maka R itu bukan suatu relasi simetris karena misalkan ada 5 yang membagi habis 20 tetapi 20 itu tidak membagi habis 5. Jadi kalau kita tuliskan menjadi 5,20 atau dibaca 5 membagi habis 20 itu elemen dari R, tetapi 20,5 atau dibaca 20 membagi habis 5 itu bukan anggota R. Nah, kalau seperti ini maka dia bukan relasi simetris. Tetapi ada suatu kondisi di mana menyebabkan relasi ini menjadi relasi simetris, yaitu saat A sama dengan B. Akan berlaku A membagi habis B dan B membagi habis A. Nah, relasi yang seperti ini itu kita namakan sebagai relasi antisimetris, yaitu suatu relasi yang kalau secara umum dia tidak berlaku relasinya, tetapi ada kondisi khusus di mana relasi ini menjadi suatu relasi simetris. Nah, relasi antisimetris kalau kita definisikan berarti misalkan S suatu himpunan tidak kosong dan R itu adalah suatu relasi dalam S. R itu dikatakan relasi antisimetris dalam S jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen S, kalau ada A, B elemen R dan B, A elemen R, maka berlaku A sama dengan B. Jadi hanya berlaku saat A itu sama dengan B. Selain A sama dengan B, maka dia tidak simetris, itu adalah relasi antisimetris. Nah, selain membagi habis, apalagi contoh dari relasi antisimetris? Misalkan adalah relasi kelipatan dari. Saat A tidak sama dengan B, berarti misalkan 4 kelipatan dari 2. Berarti kita tuliskan 4,2
itu elemen dari R. Tapi 2,4 itu bukan elemen dari R. Karena 2 itu bukan kelipatan dari 4. Ini kan tidak simetris. Tetapi saat A sama dengan B, dia menjadi relasi simetris. Karena 2,2 itu elemen R, kalau dibalikkan menjadi dirinya sendiri. Jadi pasti elemen R. Ada lagi contoh lain, mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke relasi transitif. Misalkan S itu adalah suatu himpunan yang tidak kosong dan R adalah suatu relasi di dalam S. Relasi R itu disebut relasi transitif jika dan hanya jika untuk setiap A, B, C elemen S, jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C-nya juga harus elemen R. Itu kalau relasi transitif. Nah, kalau ada berlaku satu saja yang tidak memenuhi, maka dia bukan relasi transitif. Contohnya, diketahui R relasi dari himpunan A ke himpunan A, di mana A anggotanya adalah 135. R1 itu adalah relasi yang anggotanya 1,1, 1,3, 3,1, 5,5. Nah, apakah R1 relasi transitif? Maka kita cek setiap dua anggota dari R1. Di mana kalian perhatikan tadi definisinya. A, B elemen R, B, C elemen R. Lalu kita cek apakah A, C-nya elemen R. Maka ketika membuktikan relasi transitif, kita pilih dua anggota di mana ini harus sama ya. Lalu kita cek yang depan dengan yang belakang itu ada enggak elemen R. Nah, berarti untuk R1 kita cek. Misalkan kita ambil 1,1. Berarti cari anggota lain yang depannya 1. 1,1 itu elemen R1. Lalu kita cek 1,3 itu elemen R1. Nah, berarti kita punya cek apakah 1,3, ya kan, ini ambil depan dengan belakang 1,3-nya, apakah elemen dari R1? Iya, ada, berarti terpenuhi. Ada nggak lagi yang depannya 1? Habis, berarti 1,1 habis. Sekarang 1,3, maka kita pilih yang depannya 3, yaitu 3,1. Nah, berarti yang di sini menjadi 1,1. Iya, dia elemen dari R1. Sekarang habis ya, yang depannya 3, sekarang 3,1. Di sini 3,1. Berarti yang kedua depannya 1, ada dua kemungkinan, yaitu 1,1. Berarti hasilnya adalah 3,1. Ada ya 3,1, berarti dia elemen dari R1. Kemudian 3,1 kita pasangkan dengan 1,3. Nah, berarti hasilnya menjadi 3,3. Apakah ada 3,3 elemen R1? Ternyata dia bukan elemen R1. Nah, karena ada 3,1 elemen R1 dan 1,3 elemen R1, tetapi 3,3 bukan elemen R1, maka R1 ini bukan relasi transitif. Atau kita tuliskan seperti ini, R1 bukan relasi transitif karena 3,1 elemen R1 dan 1,3 elemen R1, tetapi 3,3 bukan elemen R1. Nah, apakah R2 relasi transitif? Silahkan jawab di kolom komentar. Yang kedua, apakah relasinya simetris? Maka kita cek 0,0, kebalikannya dirinya sendiri.
2,2 kebalikannya dirinya sendiri. 4,4 relasi kebalikannya dirinya sendiri. Berarti R juga relasi simetris. Nah, sekarang kita cek apakah R itu transitif. Berarti kita pasangkan tiap dua anggota. Nah, di sini dia berarti dipasangkan dengan dirinya sendiri, bukan dengan yang lain ya, karena berbeda B-nya. Sehingga dia juga relasi transitif. Nah, karena dia memenuhi relasi refleksif, simetris, dan transitif, maka kita katakan R itu relasi ekuivalen. Nah, contoh yang kedua, jika S itu adalah himpunan semua garis lurus pada bidang Euclid dan R itu di dalam S dinyatakan menjadi sejajar dengan garis lurus ya, kita nyatakan sejajar dengan. Nah, kita cek yang pertama. Nah, untuk contoh 2, silakan kalian coba apakah relasi sejajar dengan itu merupakan relasi yang ekuivalen atau tidak. Ini adalah pertanyaan yang kelima. Nah, contoh yang ketiga, misalkan B itu adalah himpunan semua bilangan bulat. Relasinya adalah kongruen dengan, simbolnya adalah garis 3 sejajar gini ya. Definisinya adalah jika AB elemen B, himpunan bilangan bulat, dan M itu adalah suatu bilangan asli, A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A min B adalah suatu kelipatan dari M. Atau kita bisa tuliskan A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A min B itu sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. Nah, yang pertama kita cek apakah dia refleksif atau tidak. Nah, maka kita punya A kongruen A modulo M. Nah, berlaku itu jika dan hanya jika sesuai definisinya berarti A dikurangi A itu sama dengan KM. Nah, apakah ada suatu bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini? Ya, K-nya adalah 0. Sehingga ada K elemen bilangan bulat sedemikian sehingga A itu kongruen A modulo M sehingga dia bersifat refleksif. Yang kedua, kita cek kalau A itu kongruen B modulo M. Nah, kebalikannya berarti maka B kongruen dengan A modulo M. Nah, kita punya A kongruen B modulo M. Nah, menurut definisi berarti kita punya A dikurangi B itu sama dengan KM. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, maka kita punya negatif A plus B itu sama dengan negatif KM. Atau bisa kita tulis menjadi B min A itu sama dengan negatif dari bilangan bulat itu adalah suatu bilangan bulat. Atau kita namakan misalkan LM. Nah, B min A sama dengan LM. Berarti kita bisa nyatakan menjadi B kongruen A modulo M. Untuk L itu tadi bilangan bulat. Nah, sehingga kita punya A kongruen B modulo M. Kalau dibalik ternyata B itu juga kongruen A modulo M. Sehingga dia bersifat simetris. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu transitif. Tadi syaratnya adalah berarti kalau ada A kongruen B modulo M dan ada B kongruen C modulo M. Nah, kita buktikan
bahwa A akan kongruen C modulo M. Nah, kita kerjakan yang di sebelah kiri. A kongruen B modulo M, berarti bisa kita nyatakan menjadi A min B itu sama dengan KM untuk K elemen bilangan bulat. Kemudian B kongruen C modulo M, kita bisa nyatakan B dikurangi C itu sama dengan LM misalkan, di mana L-nya suatu bilangan bulat. Nah, kalau kedua ruas ini saya tambah, maka saya punya A dikurangi C itu sama dengan KM ditambah LM. Nah, kalau M-nya saya keluarkan, berarti saya punya A min C itu sama dengan K ditambah L dikali M. Nah, K itu bilangan bulat, L bilangan bulat, maka kalau kita jumlahkan akan menjadi suatu bilangan bulat juga. Berarti kita bisa tuliskan A dikurangi C itu sama dengan misalkan menjadi N M, di mana N-nya adalah elemen bilangan bulat. Nah, dari definisi A min C sama dengan NM itu berlaku A kongruen C modulo M. Nah, sehingga kita sudah dapatkan bahwa kalau ada A kongruen B modulo M, ada B kongruen C modulo M, maka berlaku A kongruen C modulo M, sehingga dia transitif. Nah, karena memenuhi refleksif, simetris, dan transitif, maka relasi kongruen dengan itu adalah suatu relasi ekuivalen. Itu cara membuktikan. Nah, kurang lebih seperti itu materi untuk relasi. Silahkan dijawab 5 pertanyaannya di dalam komentar, kemudian nanti kita lanjut diskusi di grup WA. Saya akhiri video kali ini, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.